Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Bila Engkau membuka hati dan pikiran kami, Engkau sucikan dari segala dosa-dosa kami, agar firman-Mu menjadi satu kekuatan di dalam iman kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Tema dibebaskan Allah dari perbudakan. Nats Keluaran 6 ayat 5 sampai 6. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari tanah kita belajar kehidupan. Ada satu penggalan lagu Kus Plus yang mengatakan demikian. Orang bilang, tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Artinya saudaraku, kesuburan tanah membuat kesejahteraan penduduknya. Karena tongkat dan kayu dapat menghidupinya, ada kehidupan. Dari tanah kita belajar kehidupan. Berarti ada pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan ada kegiatan. Kita belajar dari tanah, ada kehidupan. Dari semut kita belajar kebersamaan. Amsal 6 ayat 6 mengatakan, belajarlah kepada semut. Tidak ada semut yang gelut. Tidak ada semut yang bekerja sendiri. Tidak ada semut yang bermalas-malasan. Dan semut selalu hidup rukun, saudaraku. Kita belajar dengan kehidupan semut itu. Dari kupu-kupu, kita akan belajar perubahan diri. Sebelum kupu-kupu bermetamorfose, hewan ini menjijikkan, menakutkan, tidak menyenangkan. Tetapi setelah metamorfose, berubah menjadi kupu-kupu yang sangat bagus, sangat indah, menyenangkan. Perubahan inilah yang dimaksud dan yang kita harapkan, saudara. Dari Allah kita belajar apa? Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, kita belajar kerendahan hati. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dari Allah kita belajar mengasihi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Allah kita belajar membebaskan, melepaskan
bahkan menyelamatkan. Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Saudaraku yang kekasih, bangsa Israel hidup di perbudakan tanah Mesir selama 430 tahun. Keluaran 12 ayat 40. Ketika bangsa Israel hidup di perbudakan di Mesir, pekerjaannya ialah membuat batu bata. Hidup tidak boleh berbakti kepada Tuhan. Hidup yang ditindas Raja Firaun melalui seorang nabi yaitu Musa. Allah hendak membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Mengapa Allah mempunyai beban kerinduan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Karena Allah telah berjanji untuk memberikan tempat yang layak, tempat di mana bangsa Israel tinggal, yaitu tanah Kanaan. Allah mendengar erangan, jeritan, penderitaan bangsa Israel di perbudakan di Mesir. Dikatakan, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Dan membawa kamu ke tempat yang dimana negeri yang sudah aku janjikan. Ketika Musa taat dengan panggilannya itu. Tetapi bangsa Israel tidak mau lagi mendengarkan Musa. Tanah Kanaan yang dijanjikan itu sudah tidak menarik lagi bagi bangsa Israel. Hidup di perbudakan yang sangat lama itu menghilangkan pengharapannya. Menumpulkan perasaan mereka. Memang orang yang sudah tenggelam sukar sekali untuk ditolong. Ia meronta-ronta ketakutan, tidak mau ditolong. Ia harus ditolong dengan paksa. Israel tidak mau ditolong, tetapi Tuhan meneruskan kehendaknya untuk menolong umatnya. Akulah Tuhan. Artinya, untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah sendiri yang akan bertindak untuk melepaskan Israel dari hidup perbudakan yang sangat menyengsarakan itu. Masih juga belum yakin. Sulit memang untuk meyakinkan seseorang. Saudaraku, akhirnya Musa dan Harun menghadap Firaun yang angkuh dan sombong itu. Andalannya adalah firman Tuhan. Ketika itu umur Musa 80 tahun. Umur Harun 83 tahun. Di hadapan Firaun, Musa dan Harun menunjukkan mukjizatnya, yaitu ketika tongkatnya dilemparkan menjadi ular. Lalu Firaun memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir, untuk berbuat sama seperti Musa. Tetapi ular-ular Musa memakan ular-ular ahli sihir itu dan kalah. Saudaraku, itu pun Firaun masih mengeraskan hati. Akhirnya Allah mendatangkan tulah, 10 tulah. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, pemikat, penyakit sampar pada ternak, bara, hujan es, belalang, gelap gulita, anak sulung mati. Akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir. Itulah Paskah dalam perjanjian lama. Pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Saat ini saudaraku, masihkah saudara terikat dengan perbudakan dosa yang mengakibatkan penderitaan, hidup menjauh dari Allah? Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yakinlah bahwa Allah akan bertindak dan membebaskan kehidupan saudara
dan perbudakan yang membuat hidup saudara sengsara, menderita, dan jauh dari Tuhan. Ada satu ilustrasi, saudaraku. Ada sebuah kisah tua tentang seekor gajah di India. India, gajah melambangkan kekuatan, kekuasaan. Dengan kekuatan gajah mampu mengangkat barang yang begitu berat. Gajah membuat jalan. Gajah mencabut, merobohkan pohon-pohon di hutan. Pada suatu hari, gajah kehausan, pergi ke sungai hendak minum. Malang baginya. Seekor buaya menggigit kakinya serta menarik ke dalam sungai. Gajah yang kuat itu berusaha sekuat tenaga hendak menarik kakinya dari gigitan buaya. Semakin gajah menarik kakinya, semakin terperosok ke dalam sungai. Gajah tidak mampu mengandalkan kekuatannya sendiri. Untuk menyelamatkan nyawanya, gajah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku kini tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Tolonglah aku. Akhirnya Tuhan mengutus burung Raja Wali untuk menolong gajah itu. Ketika gajah mengakui ketidakmampuannya, Tuhan datang untuk menolong. Ketika manusia mengesampingkan egonya, mengakui kelemahannya, dan meyakinkan bahwa Tuhan mampu menolongnya, maka Tuhan datang dan bertindak melepaskan penderitaannya, melepaskan perbudakannya, melepaskan keterikatannya dari dosa. Yakinlah Allah hadir dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengingatkan hidup kami. Ketika kami sombong, ketika kami kuat, kami mau belajar sendiri, mengandalkan kekuatan kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Kami akan belajar meyakini bahwa Engkau hadir dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin.